Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di negara Turki pada tahun 2007. Kasus ini cukup sulit untuk dibayangkan, yang mana ada seorang wanita mengeksekusi suaminya sendiri hanya untuk hidup bersama jasadnya selama berbulan-bulan. Total 9 bulan lamanya, dia berbincang dengan jasad tersebut, mandi bersama dan melakukan hal-hal selayaknya kegiatan berumah tangga. Namun pada akhirnya, tindakan tersebut menimbulkan kecurigaan dan akhirnya kasus ini pun terungkap. Konya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine hakkında inceleme yaptığı kadın tüyler ürperten bir olayın faili çıktı. Apa tujuan si wanita melakukan semua itu dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Turki, tepatnya di wilayah Kırıkkale, tinggallah seorang pria berusia 34 tahun yang bernama Özgür Sungur. Meski tidak diketahui secara pasti pekerjaannya, tetapi sebagai kepala keluarga, Özgür dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Özgür menjalani keseharian dengan rutinitas yang sederhana, berangkat bekerja lalu kembali ke rumah tanpa banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sementara itu istrinya yang bernama Fatma Sungur berusia 33 tahun berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mana dia menghabiskan sebagian waktunya di rumah saja untuk mengurus keperluan suaminya. Sejak awal pernikahan, mereka memilih menjalani kehidupan rumah tangga secara tertutup dan jarang membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Pola hidup tersebut membuat keduanya sangat bergantung satu sama lain, tanpa adanya pihak lain yang bisa menjadi tempat berbagi. Seiring waktu berjalan, ketergantungan tersebut mulai memicu tekanan dalam hubungan mereka. Memasuki tahun 2007, rumah tangga mereka mulai diliputi berbagai masalah. Fatma mulai merasa curiga karena Özgür semakin sering pulang larut malam. Curigaan itu membuat dirinya menduga kalau suaminya telah berselingkuh. Di samping itu, Özgür juga merasa kalau dirinya telah berusaha keras memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun dia malah menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar yang dibuat oleh istrinya. Konflik yang terus berulang membuat suasana rumah tangga mereka semakin renggang hingga membentuk jarak di antara keduanya. Saat itu, Fatma merasa seluruh hidupnya hanya bergantung pada suaminya saja. Dia tidak memiliki kedekatan dengan tetangga, tidak mempunyai teman dekat, bahkan hubungannya dengan keluarganya saja sangat terasa jauh. Kondisi tersebut membuat Fatma takut kehilangan satu-satunya orang terdekat dalam hidupnya, sehingga dia mulai mengontrol Özgür secara berlebihan. Bahkan Fatma seringkali memeriksa ponsel suaminya untuk mengetahui isi pesannya, dan ketika dia menemukan sebuah pesan dari lawan jenis, dia bisa secara langsung melontarkan kata-kata kasar kepada Özgür. Di sisi lain, Özgür ternyata juga merasa lelah dengan pekerjaannya. Setiap kali pulang ke rumah, dia masih harus menghadapi luapan amarah Fatma, yang mana itu membuat pikirannya menjadi semakin kacau. Pada suatu titik, tekanan itu pun memuncak hingga Özgür melontarkan ancaman kalau dia akan meninggalkan Fatma jika dirinya terus-menerus mendapatkan tuduhan. Mendengar ucapan tersebut, Fatma justru semakin meledak. Pada hari-hari berikutnya, Özgür semakin sering mengatakan keinginannya untuk pergi dan meninggalkan rumah jika pertengkaran tersebut terus berulang. Sejak saat itu, hari-hari mereka hampir selalu diakhiri dengan pertikaian, seolah kepergian Özgür hanyalah tinggal menunggu waktu. Bagi Fatma, ucapan kepergian tersebut menjadi tekanan yang terus menumpuk. Dia hidup diliputi ketakutan akan kehilangan satu-satunya sandaran di hidupnya. Namun di saat yang sama, dia juga diliputi kemarahan sekaligus keyakinan kalau suaminya telah mendekati perempuan lain. Situasi itu perlahan mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Hubungan yang sebelumnya dilandasi rasa sayang, kini mulai kehilangan kepercayaan dan beralih menjadi kebencian. Fatma juga tidak lagi melihat Özgür sebagai pasangannya, melainkan sebagai sosok yang mengancam kehidupannya. Sementara itu, Özgür juga memandang Fatma sebagai sumber tekanan yang membuat rumah tangga mereka tidak lagi sebagai tempat beristirahat. Singkat cerita, semua perasaan itu akhirnya memuncak pada bulan Juni 2007. Ancaman Özgür untuk meninggalkan rumah terus membekas di benak Fatma, sampai hal itu menumbuhkan rasa sakit yang sangat mendalam.
Ucapan-ucapan tersebut membuat dia merasa tidak berharga dan ditinggalkan sedikit demi sedikit. Rasa takut kehilangan yang bercampur dengan amarah lambat laun berubah menjadi dorongan gelap. Dia mulai berpikir untuk menghabisi nyawa Usgur agar Usgur tidak pernah pergi dari kehidupannya. Setelah itu Fatma mulai menyusun rencana secara diam-diam. Dia memikirkan cara dan waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Di hadapan Usgur, Fatma tetap menjalani hari-hari seperti biasanya, seolah tidak terjadi apapun agar tidak menimbulkan rasa curiga dari Usgur. Beberapa hari kemudian, Fatma akhirnya menemukan peluang untuk melakukan aksinya. Saat itu suasana rumah terasa sunyi, hanya suara televisi yang mengisi ruang tengah. Usgur duduk santai dengan pandangannya tertuju pada layar TV, tanpa menyadari keberadaan Fatma di belakangnya sedang membawa sebuah ancaman. Fatma berdiri tak jauh dari posisi Usgur. Tubuhnya seketika terasa kaku, sementara tangannya menggenggam sebuah pistol. Napasnya tertahan dan pandangannya tak lepas dari kepala Usgur, seolah dia menyadari waktu hidup suaminya semakin menipis. Terlihat sorot mata Fatma yang kosong, sementara pikirannya dipenuhi rasa takut, amarah, dan keputusasaan. Di dalam momen itu, dia merasa kalau hidup Usgur sepenuhnya berada di tangannya. Dia juga meyakinkan dirinya kalau keputusan yang telah dia buat merupakan langkah yang tepat. Lalu perlahan Fatma mulai mengangkat pistol yang sejak tadi dia genggam. Dengan tangannya yang sedikit bergetar, dia membidik senjata itu ke arah kepala Usgur. Tanpa ragu, Fatma menekan pelatuk pistol hingga membuat peluru keluar mengenai bagian kepala Usgur. Seketika tubuh Usgur tersentak hingga membuat dia terjatuh ke atas lantai. Dalam hitungan detik, Usgur kehilangan kendali atas tubuhnya. Nafasnya juga berhenti secara mendadak, seolah udara yang sebelumnya dia hirup tiba-tiba saja direnggut dengan cepat. Setelah mengejang beberapa saat, Usgur akhirnya meregang nyawa tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Fatma melangkah perlahan mendekati tubuh suaminya yang sudah tergeletak tak bergerak. Pandangannya tertuju pada cairan merah yang mulai mengalir membasahi permukaan lantai dan juga mengenai berbagai sudut rumah. Setelah melihat kondisi suaminya, Fatma terdiam di tempat. Pada saat itulah dia benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukan. Tubuhnya melemas, lalu dia berlutut di samping jasad Usgur sambil menangis terisak. Dia menakuk kepala suaminya dengan kedua tangannya lalu memeluknya dengan erat. Beberapa saat kemudian dia hanya memandangi wajah Usgur dalam diam, memperhatikan setiap sudutnya dengan rasa sesal. Dengan perasaan yang kacau, terlintas dalam benak Fatma untuk tetap mengurus Usgur, meskipun kini yang berada di hadapannya hanyalah sesosok jasad. Akhirnya Fatma menarik tubuh Usgur menuju ke kamar mandi. Setelah jasad Usgur berada di sana, dia tidak lagi memandang Usgur sebagai sesuatu yang telah mati. Dia mengangkat jasad itu ke dalam bak mandi, lalu mulai membersihkannya dengan air dan cairan putih. Ketika itu Fatma berpikir hal tersebut dapat mencegah bau yang akan muncul seiring waktu berjalan nanti. Fatma menyeka setiap bagian tubuh Usgur dengan penuh kelembutan. Dia menggosok jasad itu selayaknya merawat seseorang yang masih hidup. Bahkan setiap kali masuk ke dalam kamar mandi, Fatma sering berbicara dengan pelan, seolah Usgur masih mampu untuk mendengarkan dirinya. Dia mengajukan pertanyaan sederhana, menceritakan hal-hal kecil yang terjadi di hari itu. Dan sesekali dia juga mengeluh tentang rasa lelahnya. Meskipun tidak mendapatkan balasan, keheningan tersebut justru dia anggap sebagai bentuk penerimaan Usgur. Sejak saat itu Fatma mulai membangun rutinitas yang baru. Dia menentukan waktu-waktu tertentu untuk menghampiri jasad suaminya. Dia selalu membersihkan air di dalam bak dengan menggantinya setiap hari. Tak jarang Fatma juga memilih tidur di sana, berbaring di lantai dengan jasad Usgur masih berada di sampingnya. Sambil terlentang, dia mengenang masa awal pernikahan mereka melalui momen-momen kecil yang pernah dia anggap membahagiakan. Dan entah mengapa justru setelah menghabisi nyawa Usgur, Fatma kembali merasakan rasa cinta yang selama ini seolah telah menghilang. Bukan penyesalan yang terisi dalam pikirannya di saat itu, melainkan keinginan untuk terus merawat jasad Usgur sebagai satu-satunya cara agar dia tetap merasa dekat dan terbebas dari rasa takut kehilangan. Singkat cerita, bulan silih berganti. 9 bulan telah berlalu sejak kejadian pengeksekusian itu. Fatma masih setia menjalani rutinitas yang sama.
Jasad Usgur yang telah bau dan membiru pucat tetap dia rawat dengan cara dia sendiri. Dia mandikan secara berkala menggunakan cairan putih, seolah kematian Usgur tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Memasuki bulan Maret 2008, tetangga Fatma mulai terusik. Sebagian dari mereka mencium bau busuk yang menyengat perlahan menyebar di wilayah rumah Fatma. Awalnya mereka mengira bau tersebut berasal dari bangkai hewan yang mungkin tersembunyi di selokan atau perkarangan rumah selama ini. Namun setelah dicari, tak satupun bangkai ditemukan. Dan anehnya, bau itu justru semakin kuat dan jelas bersumber dari dalam rumah Fatma. Lalu kecurigaan semakin menguat ketika para tetangga memberanikan diri menanyakan hal tersebut secara langsung kepada Fatma. Saat pintu rumah Fatma terbuka, bau menyengat itu langsung menyeruak keluar hingga membuat siapapun yang berdiri di depan rumahnya merasa tidak nyaman. Meskipun demikian, Fatma bersikeras membantah. Dia mengatakan tidak ada bangkai maupun sampah di dalam rumahnya. Lalu dia juga menegaskan kalau bau busuk tersebut bukan berasal dari tempat tinggalnya. Tetapi penyangkalan tersebut justru memperbesar rasa curiga warga sekitar. Mereka merasa sangat yakin kalau bau itu sudah jelas berasal dari dalam rumahnya. Karena merasa khawatir ada sesuatu yang disembunyikan, para tetangga akhirnya sepakat meminta pihak kepolisian untuk mengecek ke dalam rumah Fatma. Di sisi lain, Fatma yang mengetahui hal tersebut langsung merasa panik dan dia kemudian membungkus jasad Usgur menggunakan plastik berukuran besar. Dia berniat untuk menyembunyikannya di tempat lain. Namun polisi bertindak dengan cepat. Setelah laporan dari warga diterima, polisi setempat segera mendatangi rumah Fatma. Saat petugas tiba di lokasi, mereka mendapati Fatma berada dalam kondisi gelisah dan tampak berusaha meninggalkan rumah. Gerak-gerik yang mencurigakan langsung menarik perhatian polisi, hingga akhirnya Fatma diamankan sebelum sempat pergi lebih jauh. Setelah memastikan Fatma berada dalam pengawasan, polisi mulai menyusuri bagian dalam rumah itu. Suasana di dalam rumah terasa pengap dan dipenuhi aroma tidak sedap, yang mana bau tersebut semakin kuat seiring langkah mereka menyusuri ruangan demi ruangan. Pencarian itu membawa mereka menuju ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Ketika pintu kamar mandi dibuka, perhatian polisi langsung tertuju pada sebuah plastik besar yang tergeletak di dalam bak mandi. Dengan sangat hati-hati, mereka mencoba membuka plastik tersebut. Dan ketika plastik itu terbuka, terkejutlah mereka ketika mendapati jasad Usgur yang telah membusuk di dalamnya. Dengan adanya temuan tersebut, mengkonfirmasi kecurigaan warga selama ini, sekaligus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Fatma selama berbulan-bulan. Di momen itu, polisi langsung menyerahkan jasad korban kepada tim forensik. Beberapa waktu setelahnya, mereka menemukan adanya luka tembak di bagian kepala korban, yang mana dengan luka itu terlihat kalau pelaku dengan sengaja mengeksekusi korban. Lalu dalam interogasi awal, Fatma juga langsung mengakui kalau dia melakukan hal tersebut karena suaminya selalu mengancam dirinya akan meninggalkan kehidupannya, sementara dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan dia juga mengungkapkan kalau setelah mengeksekusi suaminya, dia mulai merasakan rasa sayang yang kembali utuh. Di akhir interogasi, dia menyatakan kalau dirinya siap menerima hukuman apapun. Lalu keesokan harinya, pihak kepolisian membawa Fatma untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa dan juga Penyakit Syaraf Bakir Koi. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari prosedur hukum guna memastikan kondisi psikologis Fatma setelah perbuatannya terungkap. Polisi perlu mengetahui apakah tindakan yang dia lakukan dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan atau dilakukan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Setelah hasil pemeriksaan tersebut keluar, pihak rumah sakit menyatakan kalau Fatma berada dalam kondisi kejiwaan yang normal. Dengan kesimpulan, Fatma dinyatakan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga proses hukum terhadapnya pun dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Singkat cerita, setelah beberapa lama persidangannya dilangsungkan, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Fatma atas dakwaan pengeksekusian berencana terhadap pasangannya. Namun dengan pertimbangan sikapnya yang dinilai baik selama persidangan, hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi 18 tahun 4 bulan penjara. Setelah vonis dijatuhkan, Fatma ditahan di lapas Denizli Çardak untuk menjalani masa hukumannya.
Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian Fatma diketahui berhasil melarikan diri dari lapas tersebut. Polisi segera melakukan pencarian terhadap keberadaannya. Hingga pada tahun 2025, Fatma akhirnya ditangkap di wilayah Konya setelah diketahui menggunakan identitas palsu. Yang mana pemalsuan tersebut terbongkar melalui pemeriksaan sidik jari yang mengungkap identitas aslinya. Atas tindakan melarikan diri tersebut, Fatma kembali ditahan dan dijatuhi hukuman baru selama 18 tahun 8 bulan 15 hari. Setelah semuanya terungkap, kehidupan Fatma Sungur menjadi gambaran nyata tentang bagaimana keterasingan sosial dapat membentuk pola pikir yang sempit dan berbahaya. Sejak awal pernikahannya, Fatma hidup dalam lingkaran yang sangat terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran suaminya bukan sekedar pasangan hidup, melainkan menjadi satu-satunya sandaran emosi sekaligus rasa amannya. Sehingga ketika hubungan rumah tangga mereka mulai retak, Fatma tidak memiliki tempat lain untuk berpaling. Tidak ada lingkungan yang menenangkan, tidak ada orang yang bisa menjadi penengah, dan tidak ada ruang aman untuk mengurai kecurigaannya secara sehat. Tragedi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu lahir dari kebencian semata, tetapi juga dari ketergantungan emosional yang berlebihan, dan juga isolasi sosial yang terus berkepanjangan. Ketika seseorang hidup tanpa hubungan sosial yang sehat, masa kecil dapat terasa seperti ancaman besar, yang mana Fatma tidak pernah belajar menghadapi rasa takutnya dengan cara yang aman. Dan pelajaran paling pahit dari kisah ini adalah pentingnya hubungan sosial yang seimbang dalam kehidupan seseorang. Manusia membutuhkan lebih dari satu sandaran dalam hidupnya. Maka dari itu, kasus ini juga menjadi sebuah pengingat untuk kita bahwa mengabaikan kesehatan mental dan kehidupan sosial bukanlah hal yang sepele. Sekian untuk hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.